nanti kita jelaskan ya tentang iklim itu. Ustaz, speakernya pada dimatiin. Nah, sekarang mic-nya silahkan dimatikan dulu biar pelajarannya bisa berjalan dengan baik. Silahkan dimatikan dulu biar suaranya Ustadz bisa masuk dengan baik. Ya, alhamdulillah sudah semuanya kecuali Hanif. Hanif Ustadz matikan dari sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian lihat di halaman 75. Nanti yang Ustadz minta untuk membaca silahkan dihidupkan mikrofonnya. Coba Ustadz minta ke Vika. Vika, kamu coba baca halaman 75 paragraf 1. Kita sering merasakan udara panas, namun beberapa jam kemudian kita merasakan udara dingin. Menurut udara panas meningkat suatu udara dan sinar matahari bersinar sedikit. Kondisi udara dingin karena cuaca hujan. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan wilayah yang terbatas. Ya, cukup. Berikutnya coba dibaca Hanif untuk paragraf 2 nih. Paragraf 2, kamu hidupkan speakermu dulu. Halaman 75 paragraf 2. Hidupkan dulu mic-nya, Hanif. Hanif, mic-nya belum menyala. Mikrofonnya Hanif, halo. Kalau begitu Ustadz minta tolong Belva yang sudah siap bukunya. Baca paragraf 2, Belva. Yang cuaca yang ini cuaca terjadi ini. Cuaca yang terjadi itu. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Misalnya musim hujan dan adalah dalam rentang waktu misalnya musim hujan dan adalah tentang waktu kita sering terjadi hujan. Pada musim hujan sering terjadi cuaca mendung. Ya, terima kasih Belva. Yang baru bergabung, Rehan, silahkan dibuka halaman 75. Berikutnya Ustadz minta tolong untuk membaca paragraf 3. Baca silahkan Auzila. Auzila silahkan dinyalakan mic-nya. Baca paragraf 3. Terdapat dua musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas atau cerah. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua. Lanjutannya di halaman berikutnya. Aku tak. Berikutnya masih Auzila belum selesai. Paragraf 3 belum selesai. Australia udara panas dan kering terjadi sampai Indonesia menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama. Ya, cukup. Sekarang coba Hanif. Hanif, paragraf terakhir nih, halaman 76. Bab keberapa, Dad? Yang diawali kata pembagian jenis iklim. Yang keberapa, Dad? Yang diawali dari kata pembagian jenis iklim. Ustaz, Ya, kenapa Farah? Adinda Farah? mandi ya. Ya. Apabila ada peristiwa yang berdiri, sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun Indonesia. Beriklim tropis karena letak
geografisnya berada pada garis khatulistiwa. Ya, terima kasih Hanif sudah membacakan untuk paragraf terakhir. Tadi agak terputus suaranya. Ya, udah benar. Yang baru bergabung silahkan dibuka halaman 76. Kemudian mari kita bahas untuk soalnya untuk memahami isi dari teks yang barusan kalian baca tadi. Untuk jawaban soal-soal ini boleh ditulis di buku tulis atau kamu tulis juga di buku pena, ya bebas, nanti mau ditulis di mana saja terserah. Nah, untuk jawaban nomor 1, apa yang dimaksud dengan musim? Ditulis di buku tulis boleh. Silahkan ditulis di buku tulis boleh. Di buku pena boleh, Pak. Di buku pena boleh. Untuk jawabannya Ustadz tulis di papan tulis. Sudah kelihatan belum papan tulisnya ini? Belum ya, bentar. Udah kelihatan papan tulis? Udah ya? Sudah. Ya, baiklah. Ini untuk papan tulis. Udah. Ya. Jawaban halaman Berapa, Kak? halaman 76. Gimana, Kak? Ditulis di buku pena boleh, di buku tulis boleh. Bentar, nanti tak gedein. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan musim? Musim adalah cuaca. Udah kelihatan belum ini? Musim adalah cuaca. Siapa? Yang tadi secara ya kecilin. Bentar, nanti tak gedein kalau udah selesai nulisnya. Dalam rentang waktu tertentu. Nah, ini tak gede ke. Nah, dominan, secara dominan. Kelihatan belum? Selesai? Ya, jadi musim kegedean malah. Penting ketok ya. Nah, segitu aja. Musim adalah cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu. Jadi kan ada musim hujan, ada musim kemarau. Itu kan terjadinya dalam rentang waktu tertentu. Artinya kalau udah selesai, ya ganti musim kan gitu. Udah, nomor 1. Nah, ini yang nomor 1. Nah, ada yang tahu nggak artinya dominan itu apa? Dominan itu yang paling paling banyak. Jadi secara banyak terjadi itu. Dominan itu artinya banyak. Jadi kalau misalkan itu artinya kan cuaca yang terjadi secara dominan, berarti cuaca yang paling banyak atau sering terjadi begitu. Dalam rentang waktu tertentu. Berarti kalau cuaca hujan terus selesai nanti musim lagi kan? Nanti kalau udah selesai musim hujan pasti akan berganti musim yang lain. Musimnya musim panas atau musim kemarau. Nah, ini ada hubungannya dengan soal nomor 2. Tulislah musim-musim yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada musim apa aja? Musim kemarau dan musim hujan. Nah, ini soal nomor 2. Musim kemarau dan musim hujan. Kalau saat ini sedang musim apa ini? Ya, betul, musim hujan.
Makanya kan saat ini kan dominan hujan terus. Dominan itu berarti sering hujan atau banyak hujan terus daripada tidak hujannya. Karena musimnya baru musim hujan. Nanti kalau udah selesai ganti musim kemarau. Ya, kenapa? Kalau di Indonesia ada salju enak ya, Tad? Kalau di Indonesia ada salju, orang-orang yang di negaranya banyak salju aja pengen ke Indonesia. Yang ada hujan sama ada di rumahnya. Kalau musim salju itu nanti kamu keluar rumah, mobilmu yang ada di rumah itu jadi es. Mau buka pintunya susah. Iya, kenapa? Kalau sudah benda jadi berkutat. Loh iya. Kamu punya air di dalam botol, terus botol airnya itu kamu lempar keluar, nanti jatuhnya itu jadi es. Kalau minum kalau di luar negeri kalau ada salju selimutnya harus 5 notet. Enggak cuma 5, malah double tebel-tebel. Ya, kenapa? Ustaz, kemarin lapangan 9. Di lapangan mana? Masih Rojo. Pas bal-balan, pas hujan. Oh, kayak jadinya kehujanan. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Mengapa Indonesia dikategorikan beriklim tropis? Nanti Ustadz jelaskan yang dimaksud iklim. Iklim itu nanti di akhir ya. Sekarang kita jawab dulu pertanyaan ini. Mengapa Indonesia dikategorikan beriklim tropis? Ada yang bisa jawab? Jawabannya karena di bawah garis khatulistiwa. Karena letak negara Indonesia berada di garis khatulistiwa. Karena letak negara Indonesia berada di garis khatulistiwa. Berada di garis khatulistiwa. Ada yang tahu nggak garis khatulistiwa itu apa? Tahu. Garis Garis khatulistiwa. yang menyiapkan 4 musim dan 2 musim. Tropis yang tropis dan subtropis. Nah, itu boleh. Keterangan seperti itu boleh. Atau ada penjelasan lain, garis khatulistiwa itu adalah garis yang membagi bumi menjadi sama besar. Bagian utara dan bagian selatannya. Jadi garis khatulistiwa itu garis tengahnya bumi. Dan itu juga mempengaruhi pada iklim seperti yang disampaikan Nafid tadi. Seperti yang disampaikan Nafid tadi itu berpengaruh pada iklim. Ada iklim tropis, ada subtropis. Kalau yang di bawah garis khatulistiwa itu seperti Indonesia, iklimnya tropis, mengalami 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Karena apa? Karena matahari itu ada waktunya itu tepat di di garis khatulistiwa itu, di tengah-tengah. Makanya kemudian kan posisi matahari itu berpengaruh. Ya, kenapa? Bahkan ada yang siangnya itu 24 jam ya, atau malamnya itu 24 jam. Kita lanjutkan nomor 4, bagaimana proses terjadinya musim kemarau di Indonesia. Nah, kita diskusikan bersama tuh, proses terjadinya musim kemarau itu bagaimana. Di halaman 75 itu ada tuh. Jadi, angin dari belahan bumi utara, tulis, angin dari belahan bumi utara berembus melalui pasir sari roti.
Mana itu ada sari roti? Ada sari rotinya itu siapa tuh? Di bagian utara Australia. Nah, ini dia angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Ada lanjutannya nih. Udara panas kering tersebut yang banyak. ya banyak banget, tenang aja, kita habiskan buku tulismu sampai Indonesia menyebabkan ya kenapa kita merasakan cuaca enggak, ini enggak banyak. Kalau banyak Selesai nih dalam waktu relatif lama. Nah, ini udah selesai tuh. Kelihatan kan? Nah. Angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai Indonesia menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama. Nah, itulah musim kemarau. Musim hujan kemungkinan nanti kan sampai Februari, Maret kemungkinan udah selesai. Setelah itu jadi musim hujan, musim kemarau. PTS apa itu? Bukan itu pitiknya Fatan kita biasanya yang ada pitiknya juga. Ayam tidak punya ayam. Oh, berarti itu pitiknya tetangga. Selesai? Belum. Ya. Jadi itu namanya adalah karya aplikasi. Maksudnya apa? Karya aplikasi itu adalah karya seni 3 dimensi. Yaitu karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Perhatikan boneka jari di samping. Nah, itu adalah contoh karya seni dengan teknik aplikasi, yaitu memiliki 3 dimensi. Jadi boneka jari itu merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Maksudnya 3 dimensi itu bukan berupa gambar yang hanya memiliki lebar dan sisi lebar dan panjang saja, tetapi juga memiliki tinggi. Jadi boneka jari itu biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Nah, kemudian teknik menjahit yang digunakan adalah dengan tusuk Feston. Namanya tusuknya tusuk Feston. Nanti kamu bisa melihat contoh tusuk Feston itu seperti apa. Menjahit tusuk Feston itu mirip dengan menjahit tusuk lubang kancing, tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran. Nah, ya, kenapa? Cara yang menjahit tusuk Feston ada di halaman 78 bukan? Nah, caranya kalian di rumah nanti bisa mempraktekkan membuat tusuk Feston, tapi harus hati-hati ya karena pakai jarum. Nah, nanti kamu masukkan benang ke dalam jarum itu, kemudian dengan kain yang sudah tidak terpakai, kamu bisa tuh membuat tusuk Feston seperti pada halaman 78 buku Bupenamu. Jadi itu ada contohnya, ada langkah-langkahnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Itu sangat mudah sekali, dan itu nanti bisa kamu gunakan tusuk Feston itu untuk membuat karya seni dengan teknik aplikasi
contohnya adalah boneka-bonekaan tadi, atau mungkin tidak harus boneka, misalkan kamu yang laki-laki punya model bentuknya mobil. Nah, itu kamu bisa tuh dengan kain, kemudian kamu gunting bentuk mobil, digambar dulu bentuknya mobilnya itu, kemudian kamu gunting, setelah itu kamu jahit, terus di dalamnya kamu isi. Jadi kamu ada dua lembar kain, kamu gambari sketsa mobil misalkan untuk yang laki-laki itu. Nah, kemudian 2 lembar kain yang sudah dibentuk menjadi seperti mobil itu, kemudian kamu jahit dengan teknik tusuk veston itu. Nah, setelah itu ada bagian yang nanti di akhir jangan dijahit dulu. Nah, untuk memasukkan misalkan kamu berikan di dalamnya itu dakron atau kapas atau kain-kain yang tidak dipakai itu, kamu masukkan di dalamnya sampai padat. Nah, nanti akan membentuk seperti mobil. Nanti kamu bisa tuh mempraktekkan di rumah itu untuk kegiatanmu di rumah. Nah, Belva ini ganti akun lagi nih. Nanti kamu bisa coba sendiri ya. Bisa kamu coba sendiri mempraktekkan tusuk veston itu. Nah, sekarang kita beralih ke apanya? Itu bukan tugas, tetapi kalau misalkan ada yang mau mencoba membuat atau mempraktekkan sendiri boleh. Ya, kalau kamu mau membuat atau praktek membuat boleh, silahkan. Tetapi tidak wajib, tidak perlu Ustadz tidak memerintahkan untuk membuat, tetapi kalau ada yang mau mencoba dipersilahkan, boleh, tetapi harus diawasi oleh orang tua. Nah, baik, sekarang kita ke pembelajaran 2, halaman 79, yaitu bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Ini semuanya sudah pernah kita lakukan sebelumnya dan saat ini dan bahkan seterusnya nanti. Jadi, untuk menciptakan lingkungan bersih itu bisa kita lakukan bersama-sama. Ya, halaman berikutnya, halaman 79. Kegiatan bersih-bersih, kemudian kerja bakti, bekerja sama dengan anggota keluarga untuk menciptakan lingkungan yang bersih itu bisa kita lakukan di mana saja. Kalau saat seperti ini, masa-masa pandemi saat ini, maka kita melakukan kerja baktinya itu di rumah masing-masing. Adakah yang hari ini tadi sudah membantu membersihkan rumah, menyapu misalkan, ada? Aku membantu ibu. Alhamdulillah ada yang sudah membantu orang tua. Aku membantu. Bantu apa? Membantu Cuci piring. ngurusin adik, tapi adiknya malah berantakin semua. Baru diberesin tadi. Baru diberesin terus diberantakin lagi. Terus kamu Yang tanggung. beresin lagi terus berantakin lagi. Enak-enak makan sambil lihat TV kok malah Adiknya berantakin. Nggak apa-apa. ambiar. Ya, itu yang penting kan membiasakan Oza untuk selalu membantu orang tua. Coba bayangkan kalau bundamu tidak dibantu sama Oza, kira-kira kasihan apa enggak tuh sama bunda? Kasihan. Iya, makanya kan insya Allah apa yang dilakukan itu nanti jadi pahala buat Oza, meskipun nanti diberantakin lagi, rapikan lagi, berantakin lagi, rapikan lagi gitu terus. Karena apa? Nanti pahalanya akan didapatkan oleh Oza karena sudah membantu bunda untuk merapikan mainan adik yang berantakan itu tadi ya. Nah, sekarang kamu coba buka halaman 85. Halaman 85 itu ada contoh membuat karya seni itu dengan teknik aplikasi, yaitu menggunakan tusuk veston. Itu contoh aja, nanti kalau kamu mau buat boleh buat kayak gitu, itu cuma contoh aja. Bentuk-bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya buah, ada yang bentuknya seperti laba-laba, ada yang bentuknya itu nenek sihir sedang naik itu ya. Nah, bentuknya ada yang lope ya, ada yang macam-macam. Nanti kamu bisa berkreasi sendiri. Misalkan Nafid sukanya pesawat, nah Nafid nanti buat bentuk pesawat, kemudian digambar di kain,
digunting kainnya itu, terus dijahit dengan teknik veston seperti itu. Tapi kainnya nanti kain, nah itu contohnya itu punyanya Hanif itu kayak gitu. Itu juga menggunakan teknik aplikasi menjahit, di pinggirnya kan dijahit dulu tuh, kemudian nanti baru dimasukkan dakron atau sejenisnya, atau kapas atau kain yang sudah tidak terpakai. Nah itu bisa dengan pokoknya yang kain-kain yang enggak dipakai itu bisa dimanfaatkan, dimasukkan ke dalamnya sampai padat gitu ya. Nah, jadi teknik untuk membuat karya seni aplikasi itu contohnya seperti halaman 85. Nanti kamu boleh itu untuk kegiatan di rumah, membuat kayak gitu, membuat hiasan kecil-kecil gitu, terus nanti bisa untuk gantungan kunci. Kalau punya kain flanel di rumah, kamu pakai kain flanel itu yang mudah untuk dibuat menjadi karya seni ya. Bentuk sebelumnya boleh tak? Boleh, bentuk yang lain itu boleh. Bentuk tipi boleh, bentuk tempe goreng boleh, bentuk tahu atau bentuk adikmu onta. Yang hantunya ini kan. Ya, boleh kayak gitu, bentuk kayak gitu. Bentuk bola, macam-macam nanti ya. Terus kamu tempel-tempeli juga dengan bentuk yang lain boleh. Nah, yang penting nanti ya. Boleh, bola bowling, bola bal-balan itu boleh, bola sepak itu. Jadi macam-macam ya, bisa kamu Pas aku praktek. jatuh kayak tadi pesepeda jempalik. Nah harus hati-hati kalau sepedaan ya. Nah, sekarang berikutnya, Orang buat dimain bola kan? kalau kenapa nih? Orang yang main bola. Boleh. Jadi kamu kalau punya sketsa gambar orang yang sedang bermain sepak bola, terus kamu aplikasikan di kainmu itu, nah itu kamu nanti boleh ditaruh di kain, terus kemudian digunting sama seperti itu bentuknya. Nanti terus dijahit menggunakan teknik veston itu, ya. Nah, baik, sekarang untuk materi di subtema 4 itu cuma mengulangi saja yang materi-materi sebelumnya. Jadi ini sudah selesai sepertinya. Nanti setelah tematik kalian nanti mengikuti bahasa Arab di link yang satunya ya, yang kemarin dari Uzyayan itu. Dan jangan terlambat masuknya karena nanti belajar bahasa Arabnya cuma 30 menit saja. Karena setelah itu Uzyayan akan ngajar di kelas lain. Ya. Terus kemudian setelah ini nanti kemungkinan agak siang, nanti Ustadz berikan soal melewati kuisis. Kalian mengerjakan kuisis. Kelas 3 ABA dan ABY. Kalau yang mau masuk itu gimana kan? Nanti kalau yang mau masuk tinggal klik aja di linknya yang bahasa Arab yang udah Ustadz share. Oke, Dad. Nah, gitu ya. Kita kerjainnya nanti boleh nggak? Ngerjainnya nanti boleh, karena kan belum di share sama Ustadz. Nanti untuk yang kuisis itu, untuk soal subtema 2 sampai subtema 4, nanti Ustadz berikan jeda waktu sampai hari Sabtu depan, 1 minggu biasanya untuk mengerjakan itu. Jadi kalau ini hari apa nih? Hari Rabu, berarti maksimal hari Rabu depan udah harus mengerjakan semuanya. Untuk soal kuisis dari Ustadz. Tapi waktu gitu. Nanti kalau misalkan kalian mengerjakan di kuisis itu, nilaimu itu kan bisa dilihat. Kalau belum bagus, kamu boleh mengulangi lagi nilainya sampai bagus. Kenapa Farah? Coba Farah dulu, Farah. Ustadz, yang tadi nanti dikumpulkan tidak? Apa yang dikumpulkan? Kerajinan. Oh, yang kerajinan nggak usah. Kamu nggak itu tidak wajib. Tapi kalau mau membuat sendiri boleh. Tapi tidak usah. Ini tidak wajib. Mau membuat boleh, enggak juga tidak apa-apa. Gitu ya Farah ya. Jadi itu boleh buat, boleh tidak. Kalau kamu daripada di rumah cuma tiduran atau main game aja, nah kamu coba aja buat kayak gitu, buat kegiatan. Ustadz, udah aku main HP terus, Ustadz. Oh ya
Ya kasihan HP-nya. Nah, kalau Hanif kan kegiatannya banyak banget tuh, latihan bal-balan terus tuh. Kalau yang nggak punya kegiatan yang lain daripada bosan di rumah, nah itu belajar membuat seni kerajinan itu. Gitu ya, untuk pelajaran kita kali ini kita cukupkan untuk yang tematik. Setelah itu nanti kalian boleh masuk ke link yang bahasa Arab. Gitu ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.